Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan. Pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara untuk mengupload artikel pada jurnal yang akan kita tuju. Nah, sebelumnya mungkin kita harus memahami bahwa untuk mencari jurnal yang akan kita tuju itu mungkin lebih baik kita menuju Sinta. Kita nih ke Google, kita tulis saja ya kalau kita tidak tahu URL-nya Sinta misalkan. Nah, ini ada Sinta Science and Technology Index. Ya. Nah, di sini telah terlihat ya, terlihat. Sebentar nih saya matikan ya. Nah, ini misalnya di sini ada author, ada affiliation, ada jurnal, ada artikel GS, dan artikel Scopus. Kita ingin mencari jurnal ya, sesuai dengan bidang kita tentunya. Misalnya di sini kita cari tentang apa ya, ilmu perpustakaan misalnya, sesuai bidang saya juga. Nah, kita klik, enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman semua, ada beberapa jurnal tentang atau berkaitan tentang perpustakaan eh, dari berbagai dari berbagai Sinta 2, Sinta 3 sampai kalau nggak salah sampai Sinta 6. Nah, ini ternyata di dalam mengkaji perpustakaan apa tidak hanya ilmu perpustakaan saja tetapi juga ada informasi dan kearsipan. Nah, ini ada beberapa di antaranya misalnya Hisana Al-Hikmah, ini Sinta 2, Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan Informasi, Sinta 2 juga. Ini kelihatan ya Sinta 2-nya di sini. Dan kemudian Lentera Pustaka, Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan Informasi dan Kearsipan di Sinta 3 ya, udah mulai Sinta 3 ya. Dan kemudian Pustaka Karya Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi Sinta 4. Berarti udah ini ya dari 3, 4, dan kemudian Tik Ilmu Sinta 4, GP Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi Sinta 4, Bibliotek Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi Sinta 4, di Bandaru Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi Sinta 4. Dan nextnya lagi nggak ya? Oh, tidak ada ternyata. Jadi yang ada beberapa jurnal ya, jurnal dari mulai Sinta 2 sampai Sinta 4 ya. Biasanya sih ada tuh kelihatannya Sinta apa tuh 5 kalau nggak salah. Ini ternyata hanya menyediakan informasi dari Sinta 2 sampai Sinta 4. Nah, untuk memilih ya kira-kira kita fokusnya kemana dan fokus sudah jelas ya ke ilmu perpustakaan, tetapi kita fokusnya pengennya ya sudahlah ya saya pengen ke apa tuh ke Sinta 4 misalnya, maka ini kita pilihnya dari Sinta 4 yang ada jurnal GP ya, salah satunya jurnal ilmu perpustakaan informasi. Nah, untuk memasukkan atau memesan artikel kita yang sudah jadi tentunya itu harus kita ke websitenya terlebih dahulu. Ini ada website yang tulisannya kelihatan ya. Terus ini kita klik. Oke, tunggu sabar sebentar. Nah, ini kelihatannya. Ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh. Nah, kemudian kita juga harus melihat ya terlebih dahulu ya fokus skopnya ya. Kalau kita melihat zona itu kita harus tetapi ya harus melihat fokus dan skopnya walaupun mungkin kita membahas tentang perpustakaan atau mungkin di dalamnya ada kadang-kadang kita ingin membahas tentang kearsipan. Tapi ini fokusnya kita lihat dulu. Nah, ternyata di dalam apa tuh dalam jurnal GP ini jurnal ilmu perpustakaan informasi ada beberapa fokus skop. Nah, di antaranya ini terlihat ya, this journal is focused on the study of library and information science. The conference include both review article as well as research article in those files. Subject cover in this
zona include library management, information services, media and information literacy, knowledge management, organization of information, inform informatic, digital library and repositories, ICT in library, information retrieval, dan information behavior. Artinya bahwa mungkin kita di antara ilmu perpustakaan ini luas juga ya. Ternyata kita mungkin fokusnya ke fokusnya mungkin atau tulisan kita lebih ke media dan informasi literasi, maka jurnal GP ini mereka insya Allah akan tentu saja nanti apa ya tempat review dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke dalam zona ini harus register terlebih dahulu. Ini ada ya register. Kalau memang kita belum pernah ya menulis di zona ini, nah ini bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kita pakai bahasa Indonesia, klik. Nah, ini ya klik. Oke. Nah ini, oh maksudnya mungkin formnya itu, form language ini tidak pakai bahasa Indonesia, apa bahasa first select the language ya. Berarti kita harus men-select dulu ya. Kita menggunakan misalnya bahasa Indonesia. Terus cantumkan username-nya entah siapa. Misalnya saya misalnya Lolita Sari. Kemudian passwordnya apa. Terus jangan lupa juga repeat password. Solution mungkin bisa juga diisi bisa tidak. Terus first name-nya misalnya Lolita Sari misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian middle name kalau ada. Kalau tidak ada maka abaikan terus last name-nya Lolita Sari. Nah kebetulan kalau misalnya namanya satu maka first name-nya itu harus ditulis Lolita Sari maka terus last name-nya Lolita Sari. Kecuali kalau misalnya ada nama penulis yang apa yang 3 huruf misalnya. Contoh misalnya Ahmad Samsudin Nugraha, nah, itu kan berarti kan 3 huruf. Nah itu maka first name, middle name, last name-nya pasti di apa diisi. Dan kemudian inisial misalnya LS ya, gendernya apakah male atau female. Dan kemudian affiliation misalnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, di mana kita bekerja. Dan kemudian signatur bisa diabaikan. Emailnya ini kudu sebaiknya sih email institusi ya, lebih baik. Dan confirm email, terus kemudian ORCID ID. Nah, ini mudah sekali sebetulnya untuk membuat ORCID ID, nanti mungkin di video selanjutnya ya. Kemudian URL-nya, terus phone-nya bisa diabaikan, fax bisa diabaikan, mailing address-nya bisa diabaikan, country-nya wajib ya nih ya, misalnya Indonesia. Indonesia. Terus biosistemnya misalnya prodinya ya, misalnya saya misalnya manajemen pendidikan. Terus confirmation, send me a confirmation email including my username dan password. Ini maksudnya untuk send kembali ya apa yang kita tulis supaya kita juga tidak lupa apa user dan password kita. Kadang-kadang kita ini yang suka lupa kan ya. Terus kemudian working language misalnya bisa dua-duanya, bisa Inggris, bisa Indonesia. Terus register as ini dua-duanya yang lebih baik ya, reader and author karena memang kita tidak hanya sebagai reader tapi kita juga sebagai author. Nah, kemudian klik register. Ini karena saya tidak tulis ya, makanya nanti Anda nanti semua ini bisa mengikuti ya, menuliskannya untuk meregister di GP ini. Dan setelah itu yang perlu dilihat lagi adalah apa ini namanya template ya, template. Nah ini ada template-nya kita download, terus kita pahami ya, pahami dan teman-teman mungkin jangan mengubah ya, jangan mengubah dari template ini untuk apa ya standarisasi dari penulisan di jurnal ini. Ikuti saja lah, ikuti. Kemudian misalnya abstraknya letaknya begini ya udah tinggal ikuti saja. Terus pendahuluan, metode, terus hasil dan pembahasan, dan kemudian eh, ada misalnya kalau ada gambar tulisnya seperti tulis misalnya ya ada apa tuh ada keterangan gambarnya dan kemudian ada tabel ketika memang ada
ada tabel yang akan kita cantumkan. Dan kemudian penutup ya, penutup sini ada dua, simpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini kita harus juga perhatikan ya teman-teman, mereka ini ternyata menggunakan, nah ini ada keterangannya, menggunakan APA. Dan lebih baik lagi kita menggunakan dalam tulisan daftar pustaka itu menggunakan Mendeley ya untuk sebagai alat bantunya. Biasanya sih tercantum di sini ya. Nah, teman-teman semua mungkin untuk apa ya, untuk mencegah terjadi plagiasi ini, apa, Juna ini juga menyediakan Turnitin ya. Jadi mungkin sebelum di apa di review mungkin kita di karya kita mungkin diturnitinkan dulu gitu ya. Dan di sini ada subject guidelines-nya juga. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk mendaftar ya, mendaftar dan juga untuk mengupload ya. Karena kan memang setelah mendaftar itu nanti kan kita kan niatnya untuk mengupload. Nah, ini ada guidelines-nya untuk bagaimana sih cara untuk submit di jurnal ini. Nah, ini ada di starting the di apa tuh starting the submission. Nah, misalnya bahasa Indonesia lah, misalnya Indonesia atau Inggris lah gitu ya. Kemudian tinggal klik ya save ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini uploading the submission. Nah, di sini ada file yang wajib di apa ya, kita wajib menyediakan dulu ya artikelnya. Dan juga artikelnya sudah ini ya, sudah berbentuk naskah yang sudah apa ya, siap upload ya, sudah jadi gitu, sudah hasil penelitian dan sebagainya. Dan di sini juga keterangan autornya ada, terus title abstrak, nah, terus kemudian ada indexingnya, dan kemudian ada referensinya. Nah, maksudnya referensinya adalah data pustakanya. Kemudian save and continue. Nah, kemudian ini juga nih ada nih uploading supplementary file ya. Kita klik aja ya, kita masukkan terus kemudian kita save. Dan selanjutnya tinggal sama ya, tinggal finish ya, finish submission. Nah, yang perlu diingat lagi teman-teman bahwa dalam apa ya, dalam mensubmit eh, mensubmit mensubmit artikel dalam suatu jurnal, kita sudah pastikan artikel yang akan kita submit dan jurnal yang akan kita tuju. Ketika misalnya belum ada apa tuh belum ada komentar dari reviewer, maka kita tunggu saja. Karena biasanya memang kalau untuk sampai suatu jurnal itu ya apa ya, sampai mereka mungkin ada menolak baru kita bisa memindahkan ke jurnal lain, atau mungkin kalau misalnya masih ada kata masih reviewing, maka kita wajib menunggu dan jangan di apa ya, lebih baik jangan eh, disubmit ke jurnal lainnya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.